Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Nur Sadri, mahasiswa PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini dalam sehubungan dengan UAS Manajemen Perbankan, saya akan membahas salah satu isu terkait manajemen perbankan mengenai topik ketiga, yaitu strategi penurunan suku bunga kredit oleh Bank Mandiri. Yang pertama, latar belakang. Pasca pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi global dan nasional menjadi prioritas utama berbagai institusi, baik fiskal maupun moneter. Salah satu instrumen utama yang digunakan oleh otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia, adalah pelonggaran kebijakan suku bunga. Sebagaimana dikutip dari bisnis.com, PT Bank Mandiri Persero sebagai bank milik negara dengan aset terbesar di Indonesia secara aktif merespons penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau kita kenal dengan BI 7 DDRR dengan melakukan penyesuaian terhadap suku bunga kredit. Kebijakan penurunan suku bunga kredit ini tidak dapat dipisahkan dari mekanisme transmisi moneter, yaitu jalur atau kanal yang menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan moneter memengaruhi variabel makroekonomi seperti konsumsi, investasi, dan output agregat. Dalam konteks ini, kanal yang paling relevan adalah credit channel yang menjelaskan bahwa perubahan suku bunga acuan akan berdampak pada harga dan ketersediaan kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan. Langkah Bank Mandiri untuk menurunkan bunga kredit, terutama kepada sektor-sektor strategis seperti UMKM dan kredit jangka pendek, mencerminkan pemahaman mendalam terhadap fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sekaligus agen pembangunan nasional. Bank tidak hanya bertujuan semata-mata untuk meraup profitabilitas, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas makroekonomi dan pembangunan yang inklusif. Dengan latar belakang ini, analisis berikut akan mengeksplorasi kebijakan tersebut dari berbagai perspektif, mulai dari teori ekonomi makro dan transmisi moneter, manajemen risiko dan aset liabilitas, strategi segmentasi kredit, implikasi terhadap profitabilitas dan risiko, hingga implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama mengenai perspektif teoritis. Menurut Frederick S. Miskin dalam karyanya The Economics of Money, Banking, and Financial Markets tahun 2015, kebijakan moneter memengaruhi kegiatan ekonomi melalui berbagai kanal, termasuk interest rate channel, exchange rate channel, asset price channel, dan credit channel. Dalam konteks Indonesia yang memiliki sistem keuangan berbasis perbankan, credit channel memegang peran paling dominan. Penurunan suku bunga acuan oleh BI bertujuan untuk menurunkan biaya pinjaman atau kita kenal dengan cost of borrowing dan meningkatkan akses terhadap likuiditas sehingga mendorong konsumsi dan investasi produktif. Namun, transmisi dari suku bunga acuan ke suku bunga kredit perbankan tidak selalu bersifat linear dan instan. Disinilah peran lembaga keuangan seperti Bank Mandiri sangat penting dalam mentransmisikan stimulus moneter ke sektor real. Ketika Bank Mandiri menurunkan suku bunga kredit untuk pengajuan baru, hal ini secara langsung menurunkan biaya modal atau cost of capital bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Dengan demikian, keputusan strategis ini bukan hanya bentuk respons terhadap kebijakan Bank Indonesia, tetapi juga wujud kontribusi nyata terhadap efektivitas transmisi moneter. Hal ini sejalan dengan Miskin bahwa transmisi moneter akan efektif apabila perbankan mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efisien dan proaktif. Selanjutnya kita lihat dari segi perspektif manajemen aset liabilitas atau ALM, di mana penurunan suku bunga kredit merupakan tantangan tersendiri dalam konteks aset liability management. ALM adalah proses strategis dalam mengelola risiko keuangan yang timbul akibat ketidaksesuaian antara aset dan kewajiban bank, khususnya dalam menghadapi fluktuasi suku bunga. Bank Mandiri hanya memberlakukan penurunan suku bunga pada pinjaman baru atau new loans, sedangkan pinjaman existing tetap mengikuti struktur suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya, baik tetap atau fix maupun mengambang atau floating. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian dalam mengelola risiko suku bunga dan menghindari terjadinya interest rate mismatch antara pendapatan bunga dari aset kredit dan biaya bunga atas kewajiban dana.
Selain itu, Bank Mandiri juga harus menjaga NIM, Net Interest Margin, yaitu selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga sebagai indikator utama profitabilitas bank. Jika penurunan bunga dilakukan secara agresif tanpa perhitungan yang cermat, tentunya NIM dapat tergerus, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas pendapatan. Oleh karena itu, ALM berperan sebagai kerangka untuk mengelola risiko suku bunga sambil memastikan optimalisasi struktur pendanaan dan penyaluran kredit. Menurut laporan Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS, manajemen ALM yang efektif menjadi prasyarat dalam menjaga solvabilitas dan ketahanan perbankan terhadap guncangan pasar, termasuk volatilitas suku bunga dan likuiditas. Lalu strategi segmentasi kredit dan dukungan terhadap UMKM. Salah satu keunggulan strategi Bank Mandiri adalah pendekatan segmentasi kredit yang berbasis pada prinsip strategic credit allocation. Penurunan bunga difokuskan kepada segmen UMKM dan kredit jangka pendek, yang merupakan dua sektor yang paling sensitif terhadap biaya modal, namun sangat strategis dari sisi kontribusi terhadap perekonomian. Sektor UMKM di Indonesia, data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2023 mencakup lebih dari 64 juta unit usaha, menyumbang sekitar 60,5% terhadap PDB nasional, dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun demikian, sektor ini seringkali menghadapi kesulitan akses pembiayaan akibat keterbatasan agunan dan risiko yang dianggap tinggi oleh lembaga keuangan. Dengan memberikan suku bunga yang lebih kompetitif, Bank Mandiri tidak hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga memperluas basis produksi domestik. Ini mencerminkan filosofi development banking, di mana bank tidak hanya menjadi entitas komersil, tetapi juga instrumen kebijakan fiskal pembangunan. Segmentasi kredit ini juga mencerminkan praktik risk-based pricing, yakni penerapan harga kredit berdasarkan profil risiko nasabah dan prospek sektor usaha. Dengan pendekatan ini, Bank Mandiri dapat menyeimbangkan antara ekspansi kredit dan pengendalian risiko. Kemudian dampak terhadap profitabilitas dan risiko kredit. Salah satu implikasi dari penurunan suku bunga kredit tentunya adalah potensi penurunan margin keuntungan. Hal ini menuntut bank untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong pertumbuhan volume kredit agar dapat menjaga return on asset dan return on equity, ROA dan ROE. Data dari laporan keuangan Mandiri tahun 2021 menunjukkan bahwa meskipun suku bunga kredit diturunkan, pertumbuhan kredit tetap tercatat sebesar 8,86% secara tahunan atau year on year. Artinya, strategi ini berhasil meningkatkan loan uptake dan volume kredit yang meningkat berkontribusi dalam menjaga pendapatan bunga secara agregat. Namun demikian, penurunan suku bunga dapat menimbulkan efek samping berupa adverse selection, yaitu kecenderungan meningkatnya permintaan kredit dari debitur yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, strategi ekspansi kredit harus dibarengi dengan penguatan fungsi manajemen risiko, khususnya dalam hal kredit scoring berupa penilaian kelayakan usaha dan pemantauan kolektabilitas. Selain itu, Bank Mandiri juga harus mengantisipasi peningkatan potensi kredit bermasalah melalui peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai dan penerapan prinsip kehati-hatian sesuai standar PSAK, tepatnya PSAK 71. Hal ini penting untuk menjaga rasio non-performing loan atau NPL tetap dalam batas yang sehat. Selanjutnya, implementasi Good Corporate Governance atau GCG. Sebagai BUMN, Bank Mandiri tentu memiliki mandat ganda, mencapai target finansial dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, keputusan untuk menurunkan suku bunga kredit bagi sektor prioritas tidak dapat semata-mata dilihat dari perspektif komersil, tetapi juga bagian dari implementasi prinsip Good Corporate Governance. Dalam kerangka GCG, prinsip responsibility dan fairness menjadi landasan penting. Penurunan bunga kredit menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan agenda inklusi keuangan nasional yang dicanangkan oleh OJK dan Kementerian Keuangan.
Bank Mandiri dalam hal ini bertindak sebagai agent of change yang mampu mengintegrasikan kepentingan pemangku kepentingan internal, yaitu pemegang saham, dan eksternal, yaitu nasabah, pemerintah, dan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan paradigma baru dalam pengelolaan perusahaan yang tidak lagi sekadar mengejar profit, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan keberlanjutan ekonomi. Kesimpulannya, dari berbagai perspektif yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa langkah Bank Mandiri untuk menurunkan suku bunga kredit merupakan strategi adaptif dan multifungsi dan memperlihatkan pemahaman mendalam terhadap dinamika moneter, kebutuhan sektorial, serta prinsip risiko modern. Dengan menjaga keseimbangan antara profitabilitas, risiko, efisiensi, intermediasi, dan misi pembangunan, Bank Mandiri menunjukkan kematangan dalam mengolah fungsi perbankan di era pasca krisis. Strategi ini menjadi contoh nyata dari keberhasilan integrasi antara manajemen keuangan perusahaan, kebijakan publik, dan teori ekonomi makro dalam praktik. Lebih jauh, keberhasilan strategi ini memperkuat posisi Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan nasional yang tidak hanya andal secara bisnis, tetapi juga berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, stabilitas sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat luas yang dibuktikan dengan dukungan terhadap UMKM yang merupakan bentuk nyata peran Bank Mandiri dalam pembangunan nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.